Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini, hari Kamis 19 Desember 2024. Tertulis pada Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam bahasa Batak, marlas ni roh hamahamu makirim, marbenget ni roh hamahamu dihapor suhon, jugulhon hamu ma tangiang. Itu yang kusatna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang pada masa Rom, orang-orang Kristen terkhususnya banyak menghadapi penderitaan karena mengikut Yesus. Maka dari itu Paulus menyampaikan supaya mereka bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Apa yang dimaksud dengan kata sabar? Sabar sering sekali kita dengar, namun sulit untuk kita lakukan. Ada banyak dalam era digitalisasi sekarang membuat orang tidak sabaran. Karena kecepatan informasi, kita sudah terbiasa dengan yang instan. Contoh, bila kita di lampu merah, orang sering sekali tidak sabar. Belum lampu hijau, dia sudah menyeberang. Tapi pada nats ini Paulus mau menasihatkan kepada orang Kristen di Roma supaya mereka tetap sabar walaupun dalam kesesakan. Jangan mengambil jalan pintas atau jalan cepat. Apa kuncinya? Yaitu bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa bisa diartikan untuk tetap setia berdoa secara terus-menerus. Semua itu memang merupakan makna daripada bertekun dalam doa. Kehidupan orang Kristen berarti orang Kristen itu identik dengan yang namanya doa. Bertekun dalam doa tidak berarti bahwa berdoa menjadi satu-satunya kegiatan kita. Berarti ada juga doa yang memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai bertekun dalam doa, dan itu tidak sama bagi semua orang. Bertekun dalam doa pastilah berbeda dengan tidak bertekun dalam doa, dan Allah jelas memahami perbedaan itu. Ia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Sudahkah kita bertekun di dalam doa? Apakah kita memiliki pola doa yang berbeda dan layak disebut sebagai bertekun dalam doa? Kita diajarkan kitab suci bahwa kitab suci mengajari kita berdoa memang selayaknya dilakukan oleh orang Kristen karena itu adalah perintah Allah. Jika kita tidak bertekun dalam doa, maka berarti kita tidak menaati kitab suci. Itu adalah perbuatan bodoh dan berbahaya. Jika berdoa tidak mudah bagi kita, ingat saja betapa kita memang merupakan daripada pendosa yang telah jatuh. Maka berjuanglah. Ajarkanlah firman Tuhan kepada diri sendiri. Jangan biarkan dosa dan kelemahan serta hasrat duniawi menguasai kita. Allah berfirman, bertekunlah dalam doa, maka berjuanglah untuk itu. Karena kebutuhan dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga, dalam gereja maupun gereja-gereja yang ada di dunia ini mendesak dalam banyak kasus, maka kekuatan kita dipertaruhkan ketika kita berdoa. Keselamatan dipertaruhkan ketika kita berdoa. Kita tak akan memahami manfaat doa jika kita tahu bahwa hidup adalah peperangan. Salah satu rintangan terbesar bagi kita untuk berdoa adalah fakta bahwa hampir sepanjang hari
rutinitas kehidupan kita berjalan dengan lancar-lancar saja. Lalu karena Allah bertindak ketika kita berdoa, Allah dapat melakukan banyak hal saat kita berdoa. Allah telah memberikan yang terbaik saat kita menyampaikan permohonan kita kepadanya. Bahkan sebelum kita minta pun, Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah bertindak saat kita berdoa, memberi keyakinan bagi kita bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu saat kita mempercayainya dan memohon segala kebutuhan kita melalui doa-doa kita kepadanya. Karena itu, bertekunlah dalam doa, maka Allah akan bertindak pada kita. Dan tidak cukup hanya bertekun dalam doa, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini adalah bersukacita dalam pengharapan. Bagaimana caranya bersukacita dalam penderitaan yang dialami orang-orang Kristen pada saat itu? Apakah Paulus menyuruh mereka bersukacita atas masalah yang mereka hadapi? Tentu tidak. Artinya bersukacita dalam pengharapan adalah bersukacita sekalipun permasalahan penderitaan itu datang, namun ada pengharapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pasti pertolongannya akan sampai pada waktunya, dan disitulah kita memerlukan kesabaran sambil berdoa menunggu pertolongannya. Oleh karena itu, yakin dan percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi pergumulan penderitaan yang kita hadapi. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan memberkati kita dalam aktivitas kita. Tuhan memberkati. Shalom.